Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam salam alaika, Ya Habib salam salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-asatidatul kiram, arifin agung pada guru-guru hadir, menyimak, duduk, padahal setelah berdakwah, bahkan ada yang tadi malam pulang malam tapi tetap hadir di rumah Allah, di masjid tercinta ini untuk ngaji lagi. Kunu rabbanina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Generasi terbaik itu adalah generasi Rabbani, generasi yang dibimbing oleh Allah. Siapa mereka? Yang mereka semangat sekali berdakwah dan terus belajar, terus muhasabah diri, terus duduk ngaji. Ingat, tidak ada cara paling jitu menghancurkan keakuan diri dan kebodohan kecuali duduk ngaji lagi. Tanda alamat awal kesombongan kalau sudah tidak mau duduk ngaji lagi. Allahu Akbar. Terima kasih pada Allah yang membimbing kita kesenangan belajar dan mengajar. Kali ini kita bersama seorang tukang bangunan. Kita semua mengenal beliau dengan panggilan Mas Mono. Beliau bukan penceramah, tapi apa yang terjadi pada diri beliau akan menceramahi kita semua. Itu yang membuat Arifin senang duduk bersama beliau, dan kita akan mendengar pengalaman beliau hijrah berada di jalan Allah. Qari tidak asing lagi, Imam Masjid Az-Zikra, suara yang sangat indah, dan beliau seorang imam yang diberi karunia oleh Allah hafal 30 juz Al-Quran dan menjadi pembimbing para penghafal Al-Quran, santri-santri Az-Zikra. Mari kita buka surah Fussilat ayat 30, 31, 32. Simak dengan iman, kita yang mendengar, dan silakan boleh mengikuti. Insyaallah kita mendapat rahmat Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن في الحياة الدنيا وفي الآخرة
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. Dengarkan dengan iman terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Ya. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Subhanallah. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan Allah. dan memperoleh apa yang kamu minta sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Benar Allah dengan segala firman. Allahu Akbar. Lillahil hamd. Istiqamah. Mas Mono, bisa dipegang Mas. Ini kejutan buat Mas Mono langsung. Arifin minta untuk mendampingi ikhwah. Mas Mono sebagai seorang tukang. Dan Arifin selalu hampir setiap malam kalau berada di rumah melihat beliau nikmat sekali sholat malamnya. Apa yang Mas Mono nikmati dalam sholat malam? Insya Allah Ustadz, saya jadi pikirannya tenang. Terus ya kayaknya mungkin sedikit agak khusyuk. Dulunya sholat mungkin nggak pernah khusyuk Ustadz. Kita bertemu kapan ya Mas? Saya bertemu Pak Ustadz waktu tahun 96 Ustadz. Waktu itu sudah rajin ibadah? Ya insya Allah kalau sholat saya insya Allah nggak pernah ketinggalan Ustadz. Cuman saya nggak tahu tentang sholat tahajud atau sholat duha dan amalan lain-lainnya Ustadz. Sejak itu? Setelah saya kenal Pak Ustadz, terus saya sering dinasehati, terus saya sedikit paham tentang sholat duha, tentang amalan 7 sunnah dan 7 surah. Subhanallah. Terus yang nyuratin Ustadz siapa itu? Yang nyuratin Ustadz itu saya dan teman-teman. Apa isi suratnya? Isi surat itu dulu saya kagum dengan Pak Ustadz dan pengalaman-pengalaman apa yang diberikan Pak Ustadz. Mungkin karena saya tidak bisa mengatakan secara langsung, kita punya rencana untuk membuat surat tuh Ustadz. Suratnya rame-rame Bang. Jadi ada rumah hadiah dari seorang hamba Allah untuk Arifin, lalu renovasi, dan beliau tukang-tukangnya dengan kawan-kawan. Nah, bagi seorang yang senang berdakwah, dan dakwah itu bukan profesi, menunggu undangan baru dakwah, karena mubalik itu ada 4. Mubalik air hujan, dia menghujani siapapun. Siapapun yang dia jumpai, dia dakwahi. Itu juru dakwah air hujan. Ada lagi juru dakwah mata air. Ini konteksnya air semua nih. Orang datang, ribuan orang datang, minta fatwa, minta nasihat darinya. Ya. Nah ini juru dakwah mata air. Ada lagi juru dakwah air pam. Itu kalau nggak dibayar, nggak keluar tuh air. Ini juru dakwah air pam nih.
Ya, paling banyak ya. Paling banyak gitu. Aneh dia. Di kampungnya sendiri nggak ke musola, nggak ke masjid dia. Tapi kalau diundang baru keluar dia. Kalau di kampungnya jarang dakwah dia. Karena bayarannya nggak ada. Apalagi bulan Maulid. Panitia menyiapkan dana. Dibilang ya harus bayar 10 menit 1 juta. Hanya panitia terpaksa menyiapkan 6 juta. Karena dia mau balik tenar, dia ceramah Maulid. Begitu lewat 60 menit, panitia udah gelisah karena uang hanya 6 juta. Akhirnya ngasih kode ketua panitia. Ustaz, cukup. Apa dia bilang? Karena bulan Maulid diskon. Ini mau balik air pump. Ya ikhwah. Nah, yang terakhir parah nih, konteksnya air semua nih, air comberan. Ini mau balik air comberan, ini mau balik terbalik. Dia nggak ngamalin, comberan, malah dia maksiat. Dia dakwah kebaikan, tapi dia sendiri melakukan kemungkaran. Nauzubillah, nggak bagus dan nggak nyaman membahas ini. Nah, kita ingin jadi mubalik minimal 2 tadi itu. Air hujan atau mata air. Kalau mata air itu udah sepuh lah, sudah susah pergi kemana-mana, uzur dia. Nah, kita jadilah mubalik air. Mata air yang menghujani siapapun. Siapapun yang kita jumpai dakwah. Di bandara dakwah. Rumah sakit nungguin istri, ketemu dakwah. Di lift dakwah. Di mana saja dakwah. Tidak ada amal terbaik, hati terbaik, pikiran terbaik, lintasan mata terbaik, harta terbaik, jabatan terbaik, ilmu terbaik, popularitas terbaik, waktu terbaik, kecuali digunakan di jalan terbaik, yaitu dakwah. Tadi surah Fusilat ayat 30, 31, 32. Lanjutkan 33, dakwah. Setelah istiqamah, amil qabla qail. Dia mengamalkan sebelum dia bicara. Arifin melihat beliau, Mas Mono, dengan tukang-tukang kerja. Wah, subhanallah, ini kesempatan. Karena ada juga tukang yang gak sholat waktu itu. Ada yang gak sholat. Wah, kesempatan. Dakwah. Bahkan sholat malam bareng. Ya Mas, sholat malam bareng. Sama tukang-tukang, Bang. Itu sholat malam bareng. Di rumah itu. Di rumah yang belum jadi itu. Jadi makmumnya tukang, Arifin imamnya. Hampir setiap malam sholat malam bareng. Datangin jam 2, namanya tukang udah kecapean dia. Mas, ayo mas, menghadap Allah. Iya Ustaz, boleh nggak nawar dikit lagi Ustaz? Ya, tinggalkan dulu tuh. Siapa yang ikut duluan? 2, 1, nah Mas Mono paling rajin. Ikut semuanya. Alhamdulillah, membekas terbiasa, akhirnya senang ke masjid. Subuh ke masjid semua, ayo ke masjid. Jemput dulu tukang-tukang, dijemput tukangnya. Allahu Akbar, walillahilhamd. Ada, kalau di pesantren kiai membagi lagi. Namanya ulama juru dakwah, ada ulama centong, ada ulama gentong. Ada ulama centong-gentong. Nah, apa itu bedanya? Kalau ulama centong, dia dakwah kemanapun. Wah, ini